Misalkan saya nih memilih LPTK yang mungkin dekat ya dengan domisili saya. Siapa tahu nanti akan ditempatkan di sana. Kemudian berikutnya kita klik lanjut. Kemudian akan ada tampilan yaitu konfirmasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, di sini kita akan memberikan tutorial terkait tentang bagaimana cara mendaftar PPK dalam jabatan di tahun 2022. Meskipun saat ini kita belum bisa melakukan pendaftaran, dikarenakan untuk pendaftarnya ini adalah ditunda, yaitu maksimal 2 kali 24 jam sejak tanggal 10 Februari. Nah, di sini kita nanti lakukan pendaftaran mulai tanggal 12 Februari, teman-teman, berarti. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk cara melakukan pendaftarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk langkah pertama, ini untuk kita melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022. Di sini kita masukkan yaitu linknya ppk.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya kita akan dimasukkan pada portal pendaftaran dan portal pengumuman PPK ya, dalam jabatan dan juga prajabatan. Berikutnya di sini kita klik login SIM PKB. Kita klik di sini. Berikutnya di sini teman-teman harus memasukkan yaitu surel dan password yang biasa digunakan untuk login ke akun SIM PKB. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik masuk. Berikutnya jika kita sudah login dan kita ini terundang, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yaitu persyaratan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, yaitu dari persyaratan-persyaratan yang ada. Di sini sudah checklist ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya di sini kita melengkapi profil. Pada saat pertama kali kita ini terundang sebagai calon peserta PPK dalam jabatan, ini mengakses SIM PPK, peserta akan diminta untuk melengkapi biodata diri dan mengunggah berkas-berkas pendukung. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama teman-teman, tadi kita login ya, login menggunakan email dan juga password SIM PKB. Saat pertama kali mengakses SIM PPK akan ditampilkan notifikasi ya, status data persyaratan PPK dalam jabatan 2022. Apabila data Anda sudah memenuhi persyaratan, maka Anda diwajibkan untuk melengkapi biodata diri dan berkas pendukungnya. Berikutnya, di sini kalau misalkan kita sudah checklist seperti ini, berikutnya kita tinggal klik yaitu lengkapi profil. Berikutnya di sini sistem akan menampilkan jendela konfirmasi pendaftaran ya. Kemudian di sini kita untuk melengkapi profil lanjutannya, kita bisa klik ya. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Berikutnya di sini kita bisa klik lengkapi. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke form untuk melengkapi biodata diri. Di sini kita isikan data-data kita, yaitu untuk nama ini sudah otomatis ya teman. Kemudian jabatannya di sini kita isi jabatan, kemudian jabatan fungsional, gelar depan, gelar belakang. Kalau nggak ada ini kita bisa beri tanda strip. Kemudian kita masukkan instansi asal kita, kemudian alamat instansi asal, kemudian kotanya ini di mana, kode posnya, kemudian untuk mata pelajaran kita ini apa. Nah, berikutnya di sini kita melengkapi yaitu linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya untuk mengisinya ini adalah kita klik di sini ya, yaitu kita klik lengkapi pada bagian tab linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Berikutnya di sini kita masukkan data-data sesuai dengan ijazah kita. Misalkan di sini adalah Universitas Negeri Malang, kemudian jenjang pendidikannya S1, kemudian jenjang bidang studinya ini adalah di SMA. Kemudian program studinya ini adalah seperti ini, administrasi perkantoran. Tahun lulusnya ini tahun berapa? Kemudian di sini bidang studinya ini seperti apa? Ini kita pilih. Langkah berikutnya ini adalah kita melengkapi pada bagian unggah dokumen. Nah, di sini pastikan untuk dokumen file ijazah yang kita unggah ini adalah sesuai dengan ijazah yang kita tulis ya dalam linearitas S1 atau D4 ini.
Selanjutnya untuk upload ijazahnya di sini kita bisa klik pada bagian tengah ini, kita unggah ijazahnya. Berikutnya kita lengkapi informasi bidang studi PPG dengan cara klik pada bagian bidang studi PPG. Nah, di sini pada bagian lengkapi ini kita klik. Kemudian di sini kita pilih ya salah satu. Kalau ijazah kita S1 PGSD berarti di sini adalah guru kelas, entah itu guru kelas atas atau guru kelas bawah. Setelah kita mengisikan informasi-informasi terkait tentang biodata diri, langkah selanjutnya kita mengunggah berkas pendukung. Berkas yang harus kita unggah itu adalah yang pertama pindaian atau scan SK pengangkatan pertama, SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir, kemudian pindaian atau scan SK pembagian tugas mengajar, dan juga fakta integritas. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk format dari file-filenya ini kita harus buat dalam bentuk PDF. Kemudian untuk SK pembagian tugas mengajar, ini kan terdiri dari 2 tahun ya, ada yang tahunan, ada yang per semesteran. Nah, dari semua file tersebut di sini kita unggah dalam satu file ya. Jadi kita combine atau digabungkan dari kesemua filenya untuk pembagian tugas mengajar. Sedangkan di sini yang pertama kita akan mengupload yaitu SK pengangkatan pertama. Teman-teman bisa klik unggah berkas. Kemudian di sini kita akan diarahkan menuju bagian ini. Berikutnya kita klik pada bagian tengah sini ya. Maka kita akan diarahkan menuju ke galeri untuk memilih berkas mana yang akan kita upload. Begitu terus nanti terkait tentang untuk mengupload berkas baik itu pindaian SK, kemudian SK tugas mengajar dan fakta integritas itulah sama halnya dengan cara yang pertama tadi. Nah, langkah berikutnya ini adalah kita melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri. Setelah kita melengkapi profil dan berkas pendukung, selanjutnya kita diharuskan untuk mengisi survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita login ke SIM PPG menggunakan akun dengan email dan nomor UKG kita. Kemudian kita pilih pada bagian biodata. Kemudian pada bagian biodata di sini kita klik pada ajuan berkas. Maka akan ditampilkan survei peminatan, kita isikan survei dengan LPTK dan program studi yang kita minati. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini berikutnya tampilannya adalah nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita masukkan LPTK kita ini yang mana kira-kira, kita pilih ya. Ini adalah opsional tapi tetap harus milih ya, teman-teman. Nah, di sini usahakan kalau misalkan saya ini memilih LPTK yang mungkin dekat ya dengan domisili saya. Siapa tahu nanti akan ditempatkan di sana. Kemudian berikutnya kita klik lanjut. Kemudian akan ada tampilan yaitu konfirmasi. Nah, berikutnya di sini pada bagian konfirmasi Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, maka kita bisa klik simpan. Kita ajukan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta yang telah berhasil diajukan. Nah, kalau sudah selesai maka kita tinggal menunggu notifikasi berikutnya di akun SIM PKB kita. Apakah pengajuan kita ini diterima, disetujui, ataukah ditolak permanen, ataukah ditolak dengan perbaikan. Tentunya kita harus sering-sering login ke akun SIM PKB kita. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.